Pogba rela kehilangan uang demi bertahan di Juventus, saya akan bicara di lapangan. Meski akhir-akhir ini banyak dibicarakan soal kemungkinan pemutusan kontrak, Paul Pogba ungkapkan niatnya untuk bertahan di Juventus. Pemain Prancis itu sudah tidak beraksi sejak September tahun 2023 ketika terungkap bahwa ia gagal dalam tes anti-doping di Udine. Ia kemudian dijatuhi hukuman larangan bermain selama 4 tahun yang seharusnya menjadi pukulan terakhir dalam karirnya yang sudah meredup, tetapi tim hukumnya berhasil mengurangi hukumannya menjadi 18 bulan setelah mengajukan banding, sehingga ia akan memenuhi syarat untuk bermain pada Maret tahun 2025. Pemain berusia 31 tahun itu ingin segera kembali dan membuktikan kemampuannya bagi Bianconeri, meskipun banyak sumber mengklaim kedua belah pihak sedang merundingkan pemutusan kontrak. Ia bahkan mengungkapkan bahwa ia bersedia menerima pemotongan gaji agar tetap bertahan di Turin. Saya tidak perlu banyak bicara. Saya akan bicara di lapangan, dan kemudian Thiago Motta akan menilai dengan matanya sendiri, berdasarkan apa yang dilihatnya dalam latihan, kata Pogba dalam wawancaranya dengan La Gazzetta dello Sport melalui Il Bianconero. Bicara itu bagus, tapi saya ingin bermain untuk Juve dan saya ingin menjadi yang terbaik di Prancis. Saya rela mengeluarkan sejumlah uang hanya untuk bermain untuk Juve lagi. Saya ingin kembali. Saya belum sempat bertemu Motta dan berbicara dengannya, tetapi momen itu akan tiba. Saya rasa saya akan kembali siap berlatih dan bermain untuk Juve. Saya sekarang pemain Juventus. Ini fokus utama saya. Pemenang Piala Dunia 2018 itu juga mengungkapkan daftar bintang Juventus saat ini dan sebelumnya yang dekat dengannya selama masa-masa tergelapnya. Cinta dari para penggemar tidak pernah berkurang. Saya tidak dapat menghubungi manajemen Juventus karena masalah hukum. Namun, banyak rekan setim dari masa lalu dan masa kini yang selalu mendukung saya. Cuadrado menelepon saya setiap 2 hari dan selalu membuat saya tertawa. Dybala mengirimi saya banyak pesan. Lalu Vlahovic, McKennie, Weah. Kan, saya tidak menyangka banyak, juga karena masing-masing dari kita punya masalah sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Luciano Moggi mengisyaratkan Douglas Luiz mungkin tidak cocok dengan sistem Thiago Motta. Mantan eksekutif Juventus, Luciano Moggi, telah mempertimbangkan kesulitan yang dialami Douglas Luiz, dengan mengisyaratkan bahwa gelandang asal Brasil itu mungkin tidak cocok untuk Bianconeri. Luiz merupakan pemain yang direkrut pada musim panas ini, didatangkan dari Aston Villa dengan harapan bahwa ia akan menjadi pemain utama di lini tengah Juventus. Klub tersebut mendatangkan pemain tengah lainnya selama bursa transfer, tetapi Luiz diharapkan menjadi jangkar utama di lini tengah, sementara Teun Koopmeiners diharapkan akan mengambil peran yang lebih maju mendekati gawang. Sayangnya, adaptasi Luiz terhadap kehidupan di Turin jauh dari kata mulus. Tidak seperti beberapa pemain baru lainnya yang telah menunjukkan tanda-tanda kemajuan, pemain Brasil itu kesulitan untuk memberikan dampak yang berarti di lapangan. Penampilannya kurang mengesankan, sehingga menimbulkan keraguan tentang apakah ia merupakan pemain yang tepat untuk klub tersebut. Baik penggemar maupun pakar mempertanyakan kebijaksanaan perekrutannya, mengingat kurangnya performa dan konsistensinya. Luciano Moggi, yang baru-baru ini berbicara tentang kesulitan sang pemain, menyatakan bahwa gaya bermain Luiz mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan Juventus. Dalam sebuah wawancara yang dikutip oleh Tuttomercato Web, Moggi mengatakan, "Mari kita lihat Douglas Luiz. Dari segi karakteristik, dia tidak ada di sana. Tidak hanya dalam hal formasi, tetapi dia juga kurang kecepatan. Pelatih harus berbicara tentang pemain yang akan dibeli, dalam kaitannya dengan kebutuhannya." Komentar-komentar ini menyiratkan bahwa kecepatan dan gaya bermain Luiz yang lebih lambat mungkin tidak cocok dengan tuntutan sistem tim saat ini. Bagi Luiz, waktu hampir habis untuk membalikkan keadaan di Juventus. Jika ia tidak dapat beradaptasi dengan cepat dan menunjukkan peningkatan yang nyata, masa depannya di Turin bisa terancam, yang berpotensi menyebabkan ia hengkang lebih awal. Gelandang itu perlu menemukan ritmenya dan menunjukkan nilainya segera jika ia berharap untuk mengamankan tempatnya di skuad dan membenarkan keputusan klub untuk merekrutnya. Klub Liga Primer mengincar gelandang Juventus. Niccolò Fagioli merasa sulit untuk mendapatkan tempat reguler di Juventus musim ini, tetapi setiap kali ia diizinkan bermain untuk klub dan negaranya, ia telah menunjukkan bakat dan nilainya yang tak terbantahkan. Setelah menghadapi kemunduran yang signifikan musim lalu karena larangan bermain yang panjang, gelandang muda ini kini bertekad untuk membuktikan dirinya sebagai bagian integral dari rencana Thiago Motta di Allianz Stadium.
Meskipun belum dijamin menjadi pemain inti, Juventus tetap optimis tentang potensi Fagioli dan tidak mempertimbangkan tawaran apapun untuk transfernya. Klub puas dengan perkembangannya dan mengakui kualitas yang dibawanya ke dalam skuad. Selain itu, Fagioli telah mendapatkan waktu bermain yang berharga bersama tim nasional Italia, yang telah menarik perhatian beberapa klub di seluruh Eropa, khususnya di Liga Primer. Sebuah laporan dari Tutto Juve menunjukkan bahwa beberapa klub Inggris sedang memantau dengan saksama kemajuan Fagioli dan dapat mempertimbangkan untuk segera merekrutnya. Akan tetapi, Juventus tidak berniat menjual gelandang tersebut, karena klub siap menolak segala pendekatan yang mungkin datang kepada mereka. Mereka sepenuhnya menyadari potensi Fagioli dan peran penting yang dapat dimainkannya dalam ambisi mereka musim ini dan seterusnya. Tim yakin bahwa Fagioli masih punya banyak hal untuk ditawarkan dan kesabaran sangat penting untuk pertumbuhannya. Dengan mempercayai kemampuannya dan memberinya waktu untuk menyesuaikan diri dan menemukan ritmenya, Juventus dapat sepenuhnya memanfaatkan bakatnya, menjadikannya tokoh kunci dalam upaya mereka meraih kesuksesan musim ini. Mempertahankan Fagioli dalam skuad tidak hanya memperkuat lini tengah tetapi juga memastikan klub mempertahankan pemain muda yang menjanjikan dengan potensi yang sangat besar. Kemungkinan besar Douglas Luiz akan dijual musim panas mendatang ketimbang Fagioli yang dilepas. Pemain asal Brasil itu belum tampil mengesankan sejak kepindahannya dari Aston Villa dan orang harus berpikir bahwa Juve lebih menghargai Fagioli ketimbang Luiz saat ini. Juventus pertimbangkan rekrut juara Bundesliga pada Januari. Juventus dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk merekrut bek lain pada bursa transfer Januari mendatang, dengan tujuan merekrut pemain yang mirip dengan yang mereka lakukan terhadap Thiago Jallo. Kebutuhan akan pemain bertahan semakin mendesak bagi Bianconeri setelah kehilangan Gleison Bremer, dan mereka berencana memanfaatkan bursa transfer untuk mencari pengganti yang cocok. Klub tersebut saat ini tengah menilai beberapa target potensial untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Bremer, dengan nama terbaru yang dikaitkan dengan kepindahan ke Turin adalah Jonathan Tah. Bek tengah Bayer Leverkusen tersebut telah menjadi pemain yang menonjol di Bundesliga selama bertahun-tahun, menarik minat dari klub-klub papan atas di seluruh Eropa. Bayern Munich khususnya sangat tertarik padanya, setelah mengejarnya dalam 2 jendela transfer musim panas terakhir. Akan tetapi, Bayer Leverkusen secara konsisten menolak untuk menjual bek tersebut kepada rival domestik mereka. Saat Tah memasuki tahun terakhir kontraknya, tampaknya ini akan menjadi musim terakhirnya bersama Leverkusen, yang sadar bahwa mereka berisiko kehilangannya secara cuma-cuma jika tidak segera menjualnya. Meskipun demikian, klub lebih suka membiarkannya menghabiskan kontraknya daripada memperkuat pesaing langsung dengan menjualnya ke Bayer. Situasi ini membuka pintu bagi Juventus untuk mengajukan tawaran pada bulan Januari, seperti yang dilaporkan oleh Tutto Mercato Web. Juventus ingin bertindak cepat, karena mereka tahu Inter Milan juga bersiap bersaing untuk mendapatkan tanda tangan Tah musim panas mendatang. Bianconeri dapat memanfaatkan peluang untuk mengamankan kesepakatan pada bulan Januari, dengan kemungkinan membayar biaya transfer untuk membawa pemain internasional Jerman itu ke Turin sebelum kontraknya berakhir. Mendapatkan Tah akan menjadi keuntungan besar bagi Juventus, karena bek tersebut merupakan salah satu bek tengah paling andal di Eropa. Pengalamannya baru-baru ini dalam memenangkan gelar liga dan bermain di bawah manajer papan atas dapat menjadikannya pengganti yang ideal bagi Bremer, menambah pengalaman dan kualitas pada lini belakang Juventus. Moggi membahas pentingnya Yildiz dan Gonzalez bagi Vlahovic. Luciano Moggi yakin bahwa Kenan Yildiz dan Nicolas Gonzalez sangat penting untuk memastikan Dusan Vlahovic mencetak gol secara teratur bagi Juventus. Striker Serbia tersebut tetap menjadi penyerang pilihan pertama klub dan terus memainkan peran penting di bawah bimbingan manajer baru. Akan tetapi, dengan Juventus yang mengadopsi sistem yang berbeda dibandingkan musim lalu, ada kebutuhan untuk melakukan penyesuaian guna memaksimalkan potensi Vlahovic dan mempertahankan performa mencetak golnya. Pendekatan taktis yang baru telah memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada Vlahovic untuk tampil konsisten, karena tim berharap dia memimpin lini depan dan memanfaatkan peluang mencetak gol. Seperti penyerang top lainnya, jumlah peluang yang diciptakannya akan berdampak signifikan terhadap jumlah golnya. Juventus memiliki jajaran pemain penyerang berbakat yang beroperasi tepat di belakang Vlahovic, dan tugas utama mereka adalah memberinya layanan yang diperlukan untuk mengubah peluang menjadi gol. Moggi, berbicara tentang peran Yildiz dan Gonzalez, menyoroti pentingnya mereka dalam mendukung upaya Vlahovic mencetak gol. Dalam wawancara dengan Tutto Juve,
Ia mencatat, tim ini lahir untuk sebuah siklus, dan kami harus menunggu untuk kembali menjadi yang terbaik. Sekarang kami menunggu beberapa tambahan baru. Yıldız adalah pemain lain yang sangat bagus. Dengan pemain Turki dan Niko, Anda harus meletakkan bola di tengah untuk kepala dusan, serta membidik lawan. Pernyataan ini menggarisbawahi gagasan bahwa keterampilan pengiriman dan playmaking dari duo ini penting untuk memasok Vlahovic dengan peluang mencetak gol berkualitas tinggi. Meskipun Vlahovic telah menunjukkan performa yang bagus musim ini, beradaptasi dengan cepat terhadap sistem baru dan membangun kekompakan yang kuat dengan rekan setim seperti Yıldız dan Gonzalez akan sangat penting untuk kesuksesannya yang berkelanjutan. Kombinasi kreativitas mereka dan kemampuan Vlahovic dalam menyelesaikan permainan bisa menjadi faktor kunci dalam upaya Juventus untuk mencapai tujuan mereka musim ini. Jika Yıldız dan Gonzalez dapat secara konsisten menciptakan peluang, hal itu tidak hanya akan meningkatkan jumlah gol Vlahovic tetapi juga memperkuat ancaman serangan tim secara keseluruhan. Fasiago kecam wasit Juventus Cagliari, pemain seperti Koneikhao harus dilindungi. Jurnalis Italia Guido Fasiago tidak menyukai penampilan Livio Marinelli selama pertandingan Serie A kemarin antara Juventus dan Cagliari. Wasit pertandingan memberikan tendangan penalti untuk masing-masing tim setelah tinjauan VAR, dan keduanya dianggap meragukan. Meski demikian, panggilan paling kontroversial dalam hasil imbang 1-1 adalah pemberian kartu kuning kedua kepada Francisco Koneikhao karena simulasi. Hal ini membuat Juventus kekurangan satu pemain pada menit-menit akhir, yang hampir berujung pada kekalahan pertama mereka di bawah bimbingan Thiago Motta. Sementara itu, Fasiago bersikeras Marinelli salah total pada panggilan tersebut. Pemimpin redaksi Tuttosport mencatat bagaimana wasit gagal melindungi Koneikhao yang cerdik yang menderita beberapa pelanggaran di tangan pengawalnya, karena semuanya tidak dihukum. Jurnalis Italia itu merasa kejenakaan seperti itu akan merugikan Serie A secara keseluruhan. Pemain seperti Francisco Koneikhao perlu dilindungi, kata Fasiago dalam kolomnya melalui Il Bianconero. Kemarin, hal ini tidak terjadi, karena Marinelli yang mengerikan melakukan hal yang sebaliknya dari apa yang seharusnya dia lakukan. Koneikhao mengalami 5 pelanggaran, terus-menerus diperlakukan buruk oleh para pemain bertahan Cagliari dan dia menoleransinya, tanpa pernah menunjukkan kartu. Namun saat Koneikhao melakukan pelanggaran, ia langsung memberinya kartu kuning dan kemudian mengakhirinya dengan gemilang dengan kartu kuning yang tidak ada karena simulasi yang menyebabkan pengusiran dan karenanya diskualifikasi pemain Portugal itu. Jika liga seperti milik kita, yang jarang ada juara dan kurang spektakuler, tidak melindungi para pemain yang menggiring bola dan membangkitkan imajinasi para penggemar, kita dapat dengan tenang mempersiapkan diri untuk kepunahan yang tidak terlalu lambat dari mitos Serie A yang sudah retak. Dan Marinelli yang lancang itu bisa bangga karena telah memberikan kontribusinya yang merusak, dengan kemarahan yang meluap-luap seperti seseorang yang akan menghukum pembunuhan, tanpa kerendahan hati untuk bertanya atau mengulas. Mungkin dia akan menemukan bahwa obat telah mencengkeram kerah Koneikhao, pungkas Fasiago. Kegagalan Serie A Matchday 7, Douglas Luiz bergabung dengan 4 mantan pemain Juventus. Di akhir pekan ke-7 Serie A, Tutto Mercatoweb mengungkap susunan pemain terburuk akhir pekan ini, termasuk gelandang Juventus Douglas Luiz. Mirip dengan penampilannya di tengah minggu melawan RB Leipzig, pemain Brasil itu memberikan tendangan penalti setelah masuk dari bangku cadangan melawan Cagliari. Namun kali ini, kesalahannya terbukti mahal, karena Bianconeri akhirnya menyia-nyiakan 2 poin berharga di kandang sendiri. Oleh karena itu, TMW memilih mantan Aston Villa saat menyusun susunan pemain flop di akhir pekan Serie A. Daftar tersebut juga mencakup 3 mantan pemain muda Juventus, termasuk Samuel Iling Junior, yang ironisnya pindah ke Aston Villa sebagai bagian dari paket untuk membawa Luiz ke Turin, sebelum bergabung dengan Bologna dengan status pinjaman. Matthias Soule juga mengalami kesulitan di awal-awal karirnya di Roma, sehingga ia disebut sebagai salah satu pemain yang gagal menyusul penampilan buruknya lagi dalam hasil imbang 1-1 melawan Monza. Coni de Inter adalah produk muda Bianconeri lainnya yang masuk dalam daftar pemain yang tidak pantas. Ia merupakan bagian dari lini belakang Genoa yang kebobolan 5 gol melawan Atalanta. Moise Kean dimasukkan ke lini serang setelah gagal mengeksekusi tendangan penalti untuk Fiorentina saat melawan Milan.
Rating pemain surat kabar Italia untuk Juventus vs Cagliari, Kalulu teratas, Douglas Luiz gagal. Pada pertandingan awal hari Minggu, Juventus menyia-nyiakan 2 gol berharga dengan hanya bermain imbang 1-1 melawan tamunya Cagliari. Dusan Vlahovic menemukan terobosan di awal dari titik penalti, tetapi Razvan Marin membalas dengan cara yang sama di akhir pertandingan. Pemain penyerang asal Serbia itu juga memiliki peluang emas untuk mengakhiri pertandingan tetapi tidak berhasil mengenai sasaran. Oleh karena itu, surat kabar Italia memberinya peringkat rendah secara umum, termasuk 4,5/10. Meski demikian, Douglas Luiz tetap mendapat nilai lebih buruk. Pemain asal Brasil itu mendapat tendangan penalti karena melanggar Roberto Piccoli saat ia masuk, sehingga ia dipilih sebagai pemain yang paling gagal. Sebaliknya, Francisco Coneição tetap memperoleh nilai yang lumayan 6,5/10 meski menerima kartu kuning kedua karena berpura-pura. Keputusan wasit dianggap keras oleh sebagian besar pengamat. Meski tidak ada pemain Juventus yang benar-benar mencuri perhatian dengan penampilannya yang luar biasa, Pierre Kalulu memperoleh nilai tertinggi 7/10 di antara anak buah Thiago Motta. Pelatih Italia Spalletti menjelaskan mengapa ia mencoret bintang Juventus. Pelatih Italia Luciano Spalletti mengungkapkan alasan utama yang mendorongnya mencoret bek Juventus Federico Gatti. Timnas Azzurri saat ini memimpin klasemen di grup Liga Bangsa-Bangsa UEFA. Mereka akan menjamu Belgia di Stadion Olimpico di Roma pada hari Kamis, dan menghadapi Israel 4 hari kemudian di Udinese. Spalletti memanggil 3 bintang Juventus, yaitu Nicolo Fagioli, Andrea Cambiaso, dan Michele Di Gregorio, sementara Manuel Locatelli kembali absen. Meskipun demikian, pengecualian yang paling menarik adalah milik Gatti, karena pemain berusia 26 tahun itu sering masuk dalam skuad manajer akhir-akhir ini, dan telah memberikan penampilan bagus untuk Bianconeri, berkontribusi pada 6 clean sheet Serie A berturut-turut. Namun seperti yang dijelaskan Spalletti, mantan bek Frosinone tersebut belum berada dalam kondisi fisik optimalnya akhir-akhir ini. Gatti memiliki masalah fisik yang harus diperbaiki, jelas mantan manajer Roma, Inter dan Napoli itu selama konferensi persnya di Coverciano melalui Juventus News 24. Dia sedang berusaha memulihkan kondisinya, sedangkan kami ingin menurunkan pemain yang sehat. Pelatih Juventus Thiago Motta berencana untuk mengistirahatkan Gatti selama pertandingan Liga Champions melawan RB Leipzig minggu lalu, tetapi terpaksa mengistirahatkannya setelah 6 menit menyusul cedera ACL parah yang dialami Gleison Bremer. Pemain Italia itu juga berada di lapangan sepanjang pertandingan melawan Cagliari kemarin. Mendorong, menyikut dan mengejek, Yerry Mina menggunakan ilmu hitam untuk melawan Vlahovic. Bek Cagliari Yerry Mina rela menggunakan segala cara kotor untuk mengeluarkan striker Juventus Dusan Vlahovic dari permainannya pada hari Minggu. Bianconeri menjamu Isolani di Stadion Allianz di Turin, tetapi mereka harus puas dengan hasil imbang 1-1 yang mengecewakan. Pasukan Thiago Motta unggul lebih dulu melalui titik penalti berkat Vlahovic, tetapi disinilah eksploitasi pemain Serbia itu berakhir. Pemain berusia 24 tahun itu menyia-nyiakan peluang emas di depan gawang terbuka, dan menderita pelecehan mental dari Mina sepanjang pertandingan. Akhirnya klub Sardinia berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir melalui tendangan penalti Razvan Marin, namun bek Kolombia itulah yang menjadi berita utama karena merayakan golnya di depan para pendukung Juventus, dan kemudian menjelaskan kekesalannya terhadap mereka atas cara mereka mencemooh teman sekaligus rekan senegaranya, Juan Cuadrado musim lalu. Menurut Il Bianconero, Mina terlihat mendorong dan menyikut Vlahovic sepanjang pertandingan. Bahkan setelah merebut bola, pemain berusia 30 tahun itu masih akan mengambil kesempatan untuk memancing sang penyerang dengan dorongan ekstra, atau sekadar dengan menghadapkannya. Provokasi pemain Kolombia itu mencapai klimaksnya ketika ia terlihat menertawakan peluang yang hilang dari pemain Serbia itu pada menit ke-73. Kendati demikian, sumber tersebut memberikan pujian kepada bintang Juventus itu yang menghindari reaksi pelit dengan segala cara, menunjukkan profesionalismenya yang tinggi sambil dengan tenang menghadapi tindakan tercela Mina. Romano ungkap kapan Juventus dan Pogba akan memulai pembicaraan pemutusan kontrak. Meski larangan dopingnya dikurangi dari 4 tahun menjadi 18 bulan, Paul Pogba masih akan meninggalkan Juventus menurut beberapa sumber berita utama,
termasuk Fabrizio Romano. Pakar bursa transfer itu mengharapkan kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan soal pemutusan kontrak sebagaimana yang diungkapnya di akun X miliknya. Pemain asal Prancis itu masih memiliki kontrak dengan Bianconeri yang berlaku hingga Juni tahun 2026. Kendati demikian, Romano mengungkapkan bahwa sang gelandang tengah mencari awal yang baru, sehingga ia terbuka untuk membatalkan kontraknya. Thiago Motta